Kisah Putri Bercadar. Di lereng sebuah gunung yang diselimuti kesejukan alam, terdapat sebuah desa kecil yang tak kalah asri. Desa ini dikelilingi oleh pepohonan hutan yang lebat, menciptakan pemandangan hijau yang memanjakan mata. Rumah-rumah di desa ini terbuat dari bambu yang kuat dengan atap jerami yang melindungi dari panas dan hujan. Penduduk desa adalah para petani yang bekerja keras setiap hari. Mereka hidup dengan penuh harmoni, saling membantu dan bergotong royong dalam segala hal. Desa ini adalah contoh dari kehidupan yang damai dan makmur, di mana setiap individu merasa memiliki peran penting dalam komunitas. Ketika musim panen tiba, kegembiraan menyelimuti desa. Penduduk bekerja sama untuk mengumpulkan hasil panen mereka yang melimpah. Sebagian dari hasil panen ini kemudian dijual ke pasar-pasar di luar desa, membawa berkah dan kemakmuran bagi seluruh komunitas. Dengan senyum di wajah mereka, para petani membawa hasil jerih payah mereka, memperlihatkan kerja keras dan dedikasi mereka kepada dunia luar. Namun, di balik kemakmuran yang menyelimuti desa, tersimpan kekhawatiran yang menggelayuti hati para penduduk. Keresahan ini muncul karena seringnya terjadi perampokan di jalan setapak yang melintasi hutan lebat, tempat mereka biasa membawa hasil panennya untuk dijual. Setiap kali mereka melangkah di jalan itu, ada perasaan was-was yang tak bisa diabaikan. Di tengah situasi yang mencekam ini, tersiar kabar tentang seorang putri misterius yang selalu muncul untuk menolong saat perampokan terjadi. Penduduk desa berbicara tentang putri bercadar yang hadir bagaikan bayangan, menyelamatkan mereka dari tangan para perampok. Kehadirannya yang tiba-tiba dan aksinya yang heroik membuat para perampok seringkali gagal menjalankan niat jahat mereka. Cerita mengenai putri bercadar ini menyebar dari mulut ke mulut, semakin hari semakin dikenal oleh masyarakat luas. Semua orang di desa itu, bahkan di luar desa, dibuat penasaran oleh sosok putri yang penuh misteri ini. Siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia begitu peduli pada keselamatan penduduk desa? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergema dalam benak setiap orang yang mendengar kisahnya. Suatu hari, saat musim panen tiba, suasana desa menjadi lebih hidup dari biasanya. Penduduk desa, dengan semangat yang menyala-nyala, mempersiapkan segala sesuatunya untuk membawa hasil panen mereka ke pasar. Di antara mereka, ada sekelompok penduduk yang berjumlah 5 orang yang berniat membawa gabah kering untuk dijual. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pemuda tampan bernama Teguh Arya, yang terkenal tidak hanya karena ketampanannya, tetapi juga keahliannya dalam bela diri. Teguh Arya dan 4 rekannya tidak hanya mempersiapkan bekal makanan yang cukup untuk perjalanan panjang, tetapi juga beberapa senjata tradisional untuk melindungi diri jika terjadi perampokan di tengah hutan. Mereka sadar betul akan bahaya yang mengintai di jalan setapak yang mereka lalui, namun keberanian dan tekad mereka tidak dapat digoyahkan. Pagi-pagi sekali, ketika matahari baru saja menyapa dunia dengan sinar keemasan, kelompok ini berangkat. Gerobak mereka penuh dengan hasil panen, gabah kering yang mengkilap dalam kantong-kantong anyaman. Semangat dan harapan terpancar di wajah mereka, meskipun terselip sedikit kecemasan akan perjalanan yang berbahaya. Sepanjang perjalanan, Teguh Arya selalu waspada, mengamati setiap gerakan dan suara yang mencurigakan di sekitar mereka. Rekan-rekannya pun tak kalah sigap, siap menghadapi apapun yang akan datang. Di tengah hutan yang lebat, mereka saling menjaga dan terus bergerak maju, dengan keyakinan bahwa hasil kerja keras mereka harus sampai ke pasar dengan selamat. Keberanian mereka di jalan setapak itu bukan hanya tentang melindungi hasil panen, tetapi juga melambangkan keteguhan hati penduduk desa dalam menghadapi tantangan. Setelah berjalan cukup lama, mereka mulai merasakan kelelahan merayap di tubuh. Hari sudah beranjak sore, matahari mulai merendah, memancarkan sinar keemasan yang menembus pepohonan hutan lebat di sekitar mereka. Sang pemuda, Teguh Arya, memutuskan bahwa inilah saat yang tepat untuk berhenti dan beristirahat. Mereka memilih sebuah tanah lapang yang berada dekat dengan jurang hutan lebat sebagai tempat untuk bermalam. Tempat ini cukup terbuka untuk mendirikan tenda, namun masih terlindung oleh rindangnya pepohonan. Dengan cekatan, mereka mendirikan tenda sederhana dari bahan-bahan yang mereka bawa, membuat tempat yang nyaman untuk berlindung dari dinginnya malam. Setelah tenda berdiri kokoh,
Mereka duduk mengelilingi perapian yang baru saja dinyalakan. Api memancarkan kehangatan yang menyenangkan, mengusir sedikit dari dingin yang mulai merayap. Mereka mengeluarkan bekal sederhana yang mereka bawa dari rumah, terdiri dari nasi, ikan asin, dan sayuran yang diawetkan. Meskipun sederhana, mereka menikmati makan malam itu dengan penuh syukur, diselingi dengan canda tawa dan cerita-cerita lucu untuk menghibur diri. Teguh Arya, sebagai pemimpin, mengatur giliran jaga untuk malam itu. Mereka akan tidur bergantian, sementara salah satu dari mereka berjaga di dekat perapian, memastikan bahwa tidak ada ancaman yang mendekat. Mereka sadar betul akan bahaya yang mungkin mengintai di hutan lebat ini, namun keberanian mereka tetap teguh. Dengan perasaan yang campur aduk antara lelah, waspada, dan harapan, malam itu mereka mencoba untuk beristirahat. Suara alam di sekitar mereka, gesekan angin pada dedaunan, kicauan burung malam, dan sesekali suara binatang hutan menjadi pengiring tidur mereka. Di bawah sinar rembulan yang menerobos sela-sela pepohonan, kelompok kecil ini terus menjaga harapan mereka, siap menghadapi apapun yang akan datang esok hari. Namun, tepat saat fajar menyingsing, ketenangan yang melingkupi kelompok kecil itu pun terpecah. Entah dari mana datangnya, beberapa perampok berpakaian hitam dengan senjata golok di tangan tiba-tiba muncul dari balik semak-semak yang lebat. Dua orang dari kelompok yang berjaga terkejut dan segera membangunkan rekan-rekan mereka sambil bersiap-siap dengan senjata. Ketegangan langsung menyelimuti suasana. Teguh Arya, sang pemuda tampan dan pemberani, berdiri paling depan dengan kewaspadaan penuh. Tatapan matanya tajam, penuh dengan determinasi untuk melindungi hasil panen yang mereka bawa. Para perampok dengan wajah penuh ancaman meminta mereka untuk menyerahkan gabah yang akan dijual, tetapi Teguh Arya dengan tegas menolak. Suasana menjadi semakin tegang, dan dalam sekejap, perkelahian sengit pun tak terhindarkan. Suara benturan senjata memenuhi udara, terdengar nyaring di tengah hutan yang sunyi. Golok para perampok beradu dengan senjata yang dibawa oleh Teguh Arya dan teman-temannya. Cahaya pagi yang mulai terang memantulkan kilatan-kilatan logam yang beradu, menambah dramatis suasana pertempuran. Teguh Arya menunjukkan keahliannya dalam bela diri, melawan dengan penuh keberanian dan kegigihan. Rekan-rekannya juga berjuang dengan sekuat tenaga, mempertahankan diri dan hasil kerja keras mereka. Meski ancaman perampok mengintimidasi, semangat mereka tidak mudah goyah. Pertempuran berlangsung dengan intens, masing-masing pihak berusaha untuk memenangkan. Pertarungan yang sengit berlangsung selama beberapa jam, dengan suara benturan senjata yang terus menggema di tengah hutan. Kelompok Teguh Arya mulai merasa kewalahan menghadapi jumlah perampok yang jauh lebih banyak. Serangan demi serangan membuat beberapa anggota kelompoknya terjatuh dan terluka. Situasi semakin kritis, dan harapan mulai terasa tipis. Namun, di saat-saat genting itu, tiba-tiba beberapa pisau terbang melayang tanpa arah yang jelas, menghantam beberapa perampok dengan akurasi yang mengejutkan. Perampok-perampok itu terjatuh, terkejut oleh serangan tak terduga tersebut. Seketika, mereka menyadari bahwa putri bercadar telah muncul. Sosok misterius yang selama ini menjadi legenda di tengah masyarakat desa kini hadir di depan mata mereka. Pemimpin perampok yang penuh ketakutan segera menginstruksikan anak buahnya untuk melarikan diri. Mereka tidak ingin berhadapan dengan kekuatan yang tak mereka kenal. Dengan rasa takut yang mencengkeram, mereka mundur dan menghilang ke dalam kegelapan hutan. Teguh Arya yang terpana oleh kejadian tersebut, segera mencari sumber dari mana pisau-pisau terbang itu datang. Di atas bukit yang sedikit terlihat dari tempat mereka beristirahat, seorang putri bercadar dengan rambut panjang nan indah terlihat berkelebat. Teguh Arya, yang penasaran dan dipenuhi rasa terima kasih, segera memanggilnya dengan penuh harap. "Tunggu, putri. Saya hanya ingin berterima kasih. Siapa Anda sebenarnya?" Putri itu berhenti sejenak, memandang Teguh Arya dari kejauhan. Dengan suara yang lembut namun penuh kewibawaan, ia membalas singkat, "Selesaikanlah pekerjaanmu dulu. Setelah itu, temui aku di pertemuan dua sungai saat bulan purnama." Setelah mengatakan itu,
Sang putri menghilang dengan cepat di antara pepohonan, meninggalkan Teguh Arya yang masih terkejut dan terpana. Teguh Arya hanya bisa tercengang, berdiri di tempat dengan berbagai pertanyaan yang memenuhi benaknya. Siapakah putri ini? Apa motivasinya untuk menolong mereka? Semua pertanyaan itu berputar di kepalanya, namun satu hal yang pasti, ia dan kelompoknya telah diselamatkan oleh sosok misterius yang kini menjadi pusat dari segala rasa penasaran dan rasa syukur mereka. Dengan tekad yang baru, Teguh Arya kembali ke teman-temannya, memastikan mereka aman dan bersiap melanjutkan perjalanan dengan harapan untuk bertemu kembali dengan putri bercadar pada saat yang dijanjikan. Setelah kejadian dramatis yang menyelamatkan mereka, Teguh Arya dan rombongannya melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Mereka akhirnya sampai di tujuan dan berhasil menjual hasil panen dengan selamat. Wajah-wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat kembali ke desa, merasa bangga atas keberhasilan dan keselamatan mereka. Ketika mereka mendekati desa, Teguh Arya teringat akan janji pertemuan dengan sang putri bercadar. Dengan tekad yang kuat, Teguh Arya memutuskan untuk berpisah dari rombongannya. Ia menyusuri tepi sungai yang membelah hutan rimbun, berjalan dengan hati-hati di antara pepohonan yang tinggi. Suara gemericik air dan burung-burung yang berkicau menemani langkahnya, menciptakan suasana tenang di tengah alam yang asri. Setelah beberapa lama berjalan, Teguh Arya akhirnya tiba di sebuah air terjun yang indah. Di sana, air mengalir deras dan membentuk dua percabangan sungai, persis seperti yang digambarkan sang putri. Mungkin ini yang dimaksud sang putri, gumam Teguh Arya dalam hati. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menunggu di tempat itu. Malam mulai merayap, dan langit mulai berhiaskan bintang-bintang. Ia mendirikan api unggun kecil, memanfaatkan kayu kering yang ia temukan di sekitar. Api unggun tersebut memberikan kehangatan di tengah hawa malam yang dingin. Malam itu adalah malam purnama. Sinar bulan yang terang benderang menyinari air terjun dan pepohonan, menciptakan bayangan yang memukau. Teguh Arya duduk di tepi api unggun, menatap ke sekitar dengan penuh harap dan penasaran. Ia tak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya tentang sosok putri bercadar yang telah menolongnya. Dengan hati yang berdebar-debar, Teguh Arya menunggu kedatangan sang putri. Suara air terjun yang mengalun lembut seakan menjadi musik alam yang menemani malam itu. Di bawah sinar bulan purnama, Teguh Arya merasakan keajaiban dan ketenangan yang menghanyutkan, sambil menantikan pertemuan dengan sosok yang telah mengubah perjalanan hidupnya. Tak lama setelah Teguh Arya menunggu di tepi sungai, seorang putri cantik dan anggun muncul dari balik rimbunan semak. Wajahnya begitu mempesona, memancarkan keindahan yang membuat Teguh Arya terpesona dan terbata-bata menyapanya. Putri, ternyata Anda adalah putri bercadar yang selalu muncul saat kami dalam bahaya. Putri itu tidak lagi mengenakan cadarnya, sehingga Teguh Arya dapat melihat dengan jelas wajahnya yang mempesona. Dengan senyum lembut, putri itu bertanya, "Sudah lama engkau di sini, Tuan?" "Tidak, Putri," jawab Teguh Arya. "Saya dan seluruh penduduk ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Anda selama ini." Putri itu mengangguk, "Tidak usah berterima kasih. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan." Mereka pun duduk bersama di tepi sungai, di bawah sinar bulan purnama, saling bercerita tentang pengalaman dan perjalanan hidup mereka. Teguh Arya merasa nyaman dan terpikat oleh ketenangan dan kebijaksanaan sang putri. Pada suatu kesempatan, Teguh Arya memberanikan diri untuk bertanya tentang asal-usul putri dan alasan di balik kepeduliannya yang begitu besar terhadap penduduk desa. Putri itu menghela napas sebelum mulai bercerita. "Beberapa belas tahun yang lalu, penduduk desa tempatmu tinggal adalah orang-orang yang baik hati. Ayahku adalah seorang panglima perang kerajaan yang sedang berperang melawan pasukan pengkudeta di hutan lebat dekat desa. Karena keadaan kerajaan yang berbahaya, ia menitipkan aku yang masih kecil kepada seorang tetua desa yang ia percayai. Tetua itu beserta penduduk desa memberikan perlindungan dan bantuan yang terbaik, seringkali memberikan bahan pangan kepada ayahku dan pasukannya." Putri itu melanjutkan dengan mata yang berkaca-kaca. "Sebelum wafat,
Ayahanda berpesan agar aku menjaga penduduk desa dari mara bahaya sebagai tanda terima kasih atas semua bantuan yang telah mereka berikan. Itulah sebabnya aku selalu hadir ketika mereka dalam bahaya. Mendengar penjelasan tersebut, Teguh Arya merasa terharu dan penuh rasa hormat terhadap sang puteri. Kebaikan dan dedikasi puteri bercadar ini telah menyalakan kembali semangatnya untuk melindungi desanya. Setelah lama berbincang, sang puteri mengajak Teguh Arya untuk menginap di sebuah gubuk bambu di samping tempat tinggalnya. Malam itu, dengan suasana yang hangat dan damai, puteri menyuguhkan beberapa penganan malam untuk Teguh Arya sebagai tanda persahabatan dan penghargaan atas keberanian yang telah ia tunjukkan. Di bawah sinar bulan purnama, diiringi gemericik air terjun dan suara alam yang tenang, mereka berbagi cerita dan harapan, membentuk ikatan yang tak terlupakan antara dua jiwa yang saling memahami dan menghargai. Hari-hari berlalu dengan cepat, diiringi oleh kebersamaan dan kehangatan yang tumbuh antara sang putri dan Teguh Arya. Benih-benih perasaan di antara mereka perlahan tumbuh menjadi cinta yang tulus. Keduanya semakin menyadari bahwa mereka saling memiliki ketertarikan yang kuat, tak hanya karena peristiwa yang telah mereka lalui bersama, tetapi juga karena ikatan hati yang semakin erat. Akhirnya, setelah melewati waktu yang penuh kebahagiaan dan pemahaman, mereka memutuskan untuk menikah. Kabar tentang pernikahan mereka membawa sukacita bagi seluruh desa. Para penduduk bersukacita menyambut kedatangan sang puteri yang selama ini hanya menjadi sosok misterius dalam cerita-cerita mereka. Kini, ia hadir di tengah-tengah mereka, menjadi bagian dari kehidupan mereka yang sehari-hari. Pernikahan mereka dirayakan dengan meriah, penuh dengan tawa, musik, dan tarian. Seluruh desa berkumpul untuk menyaksikan momen bahagia tersebut, merasakan kebahagiaan yang tulus bagi pasangan yang istimewa ini. Setelah pernikahan, Teguh Arya dan sang puteri mengambil peran sebagai pemimpin desa. Dengan kebijaksanaan dan kelembutan, mereka membimbing penduduk dalam segala aspek kehidupan. Teguh Arya dan putri tidak hanya mengajarkan bela diri kepada para pemuda desa, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai etika dan sosial yang penting. Mereka menanamkan rasa gotong royong, keadilan, dan kebersamaan dalam setiap tindakan. Desa itu pun berubah menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan dilindungi. Sejak saat itu, penduduk desa menjalani kehidupan dengan lebih damai. Mereka tidak lagi merasa khawatir ketika membawa hasil panen untuk dijual ke pasar. Berkat latihan dan pengetahuan yang diajarkan oleh Teguh Arya dan puteri, generasi pemuda desa kini menguasai bela diri dan ketangkasan. Mereka siap menghadapi segala ancaman yang mungkin datang dengan penuh kepercayaan diri dan keberanian. Di bawah kepemimpinan Teguh Arya dan sang puteri, desa itu tumbuh menjadi komunitas yang kuat dan sejahtera. Kenangan akan masa-masa sulit perlahan memudar, digantikan oleh hari-hari yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Ikatan cinta dan kepedulian yang menghubungkan Teguh Arya dan puteri tidak hanya memperkuat hubungan mereka, tetapi juga membawa perubahan positif bagi seluruh desa. Kehidupan pun terus berjalan, diwarnai dengan harapan, cinta, dan semangat untuk masa depan yang lebih baik.